Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman Tuhan yang hendak kami dengarkan dan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih Yesus Kristus, bacaan kita terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Dan yang menjadi ayat nas pembahasan kita yang terdapat di dalam ayat yang ke-23. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil di dalam renungan pagi hari ini adalah menjadi tanah yang subur dan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus Kristus yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Melalui bacaan kita ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan pesan bahwa kita sebagai umat yang percaya harus terus berusaha agar menjadi tanah yang baik bagi benih Allah yang ditaburkan dalam hati kita. Memang tidaklah mudah untuk menjadi tanah yang baik, namun kita juga harus terus mau berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam semua usaha kita. Maka kita pun akhirnya pasti akan bisa menjadi tanah yang baik di hati kita bagi benih firman Tuhan yang ditaburkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Allah dapat ditaburkan kepada bermacam-macam orang. Namun hasilnya akan berbeda tergantung dari kualitas penerimaan hati orang yang mendengarkan firman itu. Ada orang yang menolaknya, ada juga yang menerimanya, namun ada juga yang segera murtad begitu terjadi penganiayaan ataupun penindasan. Ada juga orang yang menerimanya namun menempatkan firman itu bukan yang utama tetapi pada posisi yang terakhir dalam hatinya serta menggantikannya dengan hal-hal yang lain seperti kekhawatiran, kekayaan, keinginan yang lain. Dan ada juga orang yang menyimpan firman itu dalam hatinya yang baik, merenungkannya dan menghasilkan banyak buah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah mengapa ketika mengakhiri penjelasan perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengarkannya. Dalam Lukas 8 ayat 18, ini mau menyampaikan pesan bukan sekedar mendengarkan firman Allah, tetapi bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak orang yang mau mendengarkan firman Allah, tetapi mereka hanya mau mendengarkannya saja dan menyimpannya dalam hatinya. Hanya orang yang demikianlah yang akan menghasilkan hasil buah-buah yang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi tanah yang baik, seperti halnya tanah pertanian di pegunungan atau tanah pertanian di lembah yang subur. Ternyata tanah tersebut haruslah diproses dengan baik, yaitu dicangkul, dibajak, disiangin, dan diberikan oleh pupuk oleh para penggarapnya atau para petaninya. Demikian juga halnya dengan diri kita. Jika kita ingin menjadi tanah yang baik bagi benih firman yang ditaburkan, maka kita harus siap diproses. Ketika kita menghadapi hal-hal mungkin yang menyakitkan dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menjalankan kebenaran Tuhan, itu sama halnya kita sedang dicangkul. Itu sama halnya kita sedang dibajak agar tanah hati kita itu bisa gembur. Kita pun harus rajin memberi pupuk dengan membaca kitab suci, dengan berdoa baik secara pribadi maupun dalam keluarga ataupun di dalam komunitas ibadah. Kita juga harus rajin beribadah dan melakukan pelayanan-pelayanan kepada orang-orang agar benih yang ditanam dalam diri kita itu
dapat tumbuh subur dan berbuah berkali-kali lipat banyaknya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berusahalah untuk menjadi tanah yang baik. Kendati harus melalui proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan percayalah kepada penyertaan Allah yang senantiasa memampukan kita, menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap usaha-usaha kita. Percayalah bahwa setiap yang kita alami, yang kita hadapi adalah bagian daripada rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah pula bahwa rencana Allah dalam kehidupan setiap orang percaya pastilah untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus merefleksikan setiap pengalaman hidup kita, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, melihatnya dengan kacamata iman untuk mendapatkan makna iman di balik semua dinamika hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup yang kita alami. Apakah itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus Kristus, ketika mendengarkan firman Tuhan itu, firman yang kita dengar, kita gumuli untuk kita mengerti, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang benar melalui cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buah itu akan membawa kebahagiaan dan sukacita dan membawa keagungan bagi nama Allah kita. Ketika Yesus menerangkan arti dari perumpamaan tentang penabur ini, Yesus menyebutkan pada akhir pengajarannya mengenai benih yang jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu akan menghasilkan buah yang beragam. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus menyebutkan 3 bilangan tadi nampaknya tidak memaksudkan maknanya secara harafiah. Tetapi yang pesan yang Yesus ingin sampaikan adalah bahwa kehidupan orang percaya itu haruslah menghasilkan buah. Masalah sedikit buahnya atau banyak buahnya, setiap orang tidak dituntut untuk menghasilkan buah yang sama. Namun harapan bagi kehidupan orang percaya adalah agar mereka menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah itu menjadi sebuah prioritas. Hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah seperti pengajaran Tuhan Yesus inilah yang hendak menjadi tujuan hidup setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita memiliki kerinduan untuk hidup berbuah bagi kemuliaan nama Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang baik supaya kita diajari dan supaya kita diberikan kemampuan untuk terus berusaha menjadikan hati kita tanah-tanah yang baik bagi benih firman Tuhan yang ditaburkan. Sehingga kita dapat berbuah berkali-kali lipat. Bahkan dapat berbagi kehidupan kita kepada sesama. Dan firman Tuhan yang ditanamkan dalam hati kita itu dapat menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Jadikan kami menjadi tanah yang subur, hati yang siap menerima firman Tuhan, supaya melalui kehidupan kami yang diproses, kami pun dapat berbuah-buah menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tuhan menyertai kami dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.